Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya berada di ruangan kerja dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar. Saya wawancarai Kepala Dinasnya Pak Erwin Surya Dharma. Om Swastiastu Pak Erwin. Om Swastiastu. Kenapa nggak terus Pak Erwin? Sehat, becek dumugi. Semangat terus. Walaupun COVID. Erwin, COVID ini memberi dampak tidak kepada koperasi dan UMKM? Ya, koperasi dulu lah. Sejauh mana terdampaknya gitu? Semua sektor-sektor ekonomi sudah terpapar. Jadi tidak manusia yang terpapar. Ya. UKM dan koperasi juga terpapar dengan adanya COVID-19 ini. Nah, ini memang situasi ini memang tidak kita nyana dan kita tidak duga. Beda dengan krisis ekonomi dulu, justru yang menyelamatkan perekonomian Indonesia kan sektor mikro ini. Tapi dalam situasi krisis justru UMKM ini yang juga, sangat berdampak. Juga terdampak. Kalau kita bicara UKM, terdampaknya dalam bidang apa saja? Apakah karena likuiditasnya hilang, banyak anggota yang tarik uang atau gimana Pak? Kalau usus koperasi ya, kalau usus koperasi memang tentu dampaknya sangat dirasakan karena ketika dikeluarkan peraturan-peraturan orang tidak boleh berkumpul, tidak bertemu, tidak boleh berjualan, tidak boleh dan sebagainya, tentu mereka berpengaruh karena koperasi itu notabene anggotanya adalah pedagang-pedagang. Ketika mereka tidak bisa berjualan, tidak bisa berdagang karena adanya aturan atau social distancing, kemudian tidak boleh bertemu dan sebagainya, tentu mereka tidak mendapatkan pendapatan. Nah, mereka tidak mendapatkan pendapatan, tentu berpengaruh mereka tidak bisa membayar kredit atau pinjaman yang harus diberikan itu. Nah, sehingga berpengaruhlah terhadap koperasi sendiri. Nah, koperasi mengalami kesulitan. Dan di sisi lain banyak juga anggota koperasi karena dia tidak berjualan, tidak berdagang, sehingga menarik uangnya di koperasi. Nah, ini koperasi juga mengalami kesulitan likuiditas. Nah, ini berdampak juga. Kalau koperasi di Denpasar apakah terdampaknya begitu parah sampai ada yang kolaps atau sebenarnya masih bisa jalan sebenarnya, tapi mengalami gangguan-gangguan tadi? Kalau kolaps sekali belum ada, karena laporan belum ada. Tapi yang menyampaikan keluhan misalnya Pak, koperasi saya nggak bisa karena ada, atau ada mungkin anggota koperasi yang menyampaikan saya nggak bisa narik uang di situ, ada nggak laporan masuk? Ada laporan masuk hal demikian kepada kami. Tentu kami sudah panggil. Kami sudah panggil pengurusnya, kita ajak bicara. Memang mereka ingin bukan berarti tidak membayar, tapi kalau bisa menunda dulu lah pembayarannya, dan mereka sudah pahami. Dan kita juga dari pembina koperasi, kami sudah mengeluarkan surat edaran. Surat edaran yang ditujukan semua gerakan koperasi Denpasar. Intinya bahwa koperasi itu harus menjaga likuiditas koperasinya. Kedua, mohon kepada anggota untuk tidak melakukan penarikan secara besar-besaran di koperasi itu. Kalau memang tidak perlu, jangan menarik secara besar-besaran. Itu himbauan ya, himbauan. Karena itu akan mengganggu likuiditas ada koperasi. Dan kemudian mereka juga harus mempercayai koperasi. Nah, cara mempercayai koperasi, kami sudah ingatkan kepada teman-teman pengurus harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang kondisi koperasi yang sebenar. Karena banyak sekali sekarang terjadi uang bahwa harus menarik uang dan sebagainya, koperasi mau gini-gini. Nah, ini harus dijelaskan. Cara menjelaskan apa? Memberikan laporan keuangan kondisi koperasinya. Bahwa koperasi Anda masih sehat, tidak usah Anda menarik uang secara geras-gerusu atau ketakutan berlebihan, karena bisa dibuktikan apa? Dari misalnya likuiditasnya bagaimana, solvabilitasnya bagaimana, kemudian rentabilitasnya. Itu salah satu indikator untuk mengukur bahwa koperasi itu memang baik atau tidak, atau sehat atau tidak. Ya, itu yang dilakukan upaya. Nah, adakah tidak bantuan dari pemerintah kepada koperasi dalam bentuk uang, stimulus atau apa yang paling tidak untuk menyambung napas mereka lebih kuat lagi? Ya, memang bantuan yang diberikan satu memang dari Gubernur Bali.
Jadi kita ada Gubernur Bali mengeluarkan dana stimulus yang diberikan untuk koperasi, dan kita sudah memohon, kita sudah bikin surat edaran kepada teman-teman koperasi yang ingin mendapatkan dana stimulus, silahkan mengajukan permohonan kepada gubernur lewat dinas koperasi, nilainya 10 juta. Nah, itu sudah direalisasi. Sudah direalisasi, ada 157 koperasi yang mendapat, yang berkeinginan untuk mendapat itu, dan dari berapa koperasi? dari kurang lebih 800 koperasi yang itu yang sebenarnya kalau dari provinsi ada berapa koperasi yang mau dibantu? Apakah semuanya dibantu? semua dibantu, cuma itu. Nah, alasannya kita tidak tahu, karena kita tidak memaksa kalau memang ya. Nah, itu 157 uang itu diharapkan untuk apa? Diharapkan digunakan untuk biaya operasional. Seperti untuk bayar air, listrik, dan gaji. Ya, ini tujuannya apa? Tujuannya Pak Gubernur agar koperasi itu tidak sampai karyawannya diberhentikan, kemudian tidak sampai misalnya tidak mampu bayar air, listrik gara-gara pandemi ini. Ya, itu. Kalau yang dari pemerintah pusat ada juga bantuan? Kalau pemerintah pusat itu namanya dana bantuan lembaga dana bergulir. Nah, lembaga dana bergulir ini adalah memang concern ingin membantu koperasi yang mengalami likuiditas. Nah, ini kita sudah dorong, kita sudah ajak, ayo teman-teman koperasi yang ingin mendapat dana likuiditas apabila Anda mengalami kesulitan dana, karena pusat sudah menyiapkan dana sebanyak 1 triliun dengan bunga sangat rendah, itu 3%. Itu bisa kita manfaatkan. Nah, sudah beberapa koperasi ingin mengajukan kepada kita, karena bunganya murah nih, 3% menurun setahun. Nah, ini harus kita manfaatkan bagi koperasi-koperasi yang memang mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas kan karena memang anggotanya banyak menarik mungkin. Nah, sehingga dia perlu menyiapkan dana segar. Nah, ini inilah dia. Jadi prosedurnya nanti dari koperasi mengajukan dalam bentuk surat ke dinas koperasi kota. Kita antarkan nanti ke LPDB. Oh, nanti diajukan ke sana. Pusat. Ya. Pusat. Nanti kalau misalnya disetujui akan mendapatkan bantuan itu. Besarnya berapa misalnya bantuannya? Tergantung, jadi tidak ada batasan, tergantung nanti kepada proposal masuk, kemudian jaminan. Nah, biasanya kan ada penjamin. Penjaminnya apakah berupa harta atau tanah dan sebagainya, itu yang tidak dilihat. Dan asetnya di aset koperasi dilihat. Karena kan walaupun bunga rendah bukan berarti gratis, harus ada jaminan. Nanti kalau misalnya kok tidak bayar kan tentu asetnya. Dan itu diharapkan kalau ada koperasi di Kota Denpasar yang membutuhkan dan memerlukan dana itu, silakan mengajukan melalui dinas koperasi. Iya, dinas koperasi siap akan kita memfasilitasi, karena itu bunganya sangat murah. Itu. Persoalan UMKM sekarang Pak Erwin, yang di Kota Denpasar kondisinya sama terpuruknya dengan koperasi. Ya, kalau UMKM kita memang sama lah, UMKM kita itu terpapar lah, terpapar dengan dana pencarian manusia terpapar. Jadi memang UMKM kita ini benar-benar masalahnya apa, sama. Jadi dengan adanya aturan-aturan tidak boleh berkumpul, tidak boleh jaga jarak, diam di rumah. Ini kan juga sangat mempengaruhi. Kalau dulu orang misalnya bisa dia langsung makan di tempat, berkumpul, bertemu, dan kemudian ngobrol di warung, sekarang tidak boleh. Sekarang take away, nah dan sebagainya. Sehingga mereka dari segi sektor penjualan menurun. Yang sangat berdampak adalah kita yang bergerak dalam bidang fashion. Tekstil itu sangat berdampak sekali. Tenun itu sama sekali itu sudah tidak bisa, karena memang daya beli masyarakat sangat rendah, turun, sehingga dia lebih konsentrasi membeli makanan. Nah, tapi makanan yang sekarang menjamur, tumbuh jamur di musim hujan. Banyak sekarang masyarakat yang mulai berwirausaha kecil-kecilan. Ya, berjualan makanan, jajan, dan fasilitas itu sangat terbuka karena dengan adanya digitalisasi, dia jual banyak makanan lewat Instagram, sosmed, dan itu yang banyak terjadi sekarang di masyarakat. Nah, ini di samping itu dampak, tapi ada juga muncul sistem pemasaran baru. Nah, sekarang sudah mulai masyarakat Kota Denpasar menikmati istilahnya sistem pembayaran lewat
daring online ini. Ini sudah mulai tumbuh. Sekarang orang lebih banyak sekarang belanja lewat online. Online gitu, Oke. UMKM. Tapi kalau UMKM ada bantuan tidak, Pak? Kalau UMKM dibantu, jadi ada bantuan dari desa dan ada bantuan dari gubernur dan ada juga bantuan dari wali kota. Nah, kita memang Pak Gubernur juga ingin membantu UMKM di Seluruh Bali, baik itu UKM dan IKM dan sektor informal. Nah, ini kita dikasih bantuan untuk satu UKM adalah 600.000 sebulan selama 3 bulan. Jadi kita sudah mengajukan permohonan itu kepada gubernur. Kita memang dapat kuota 6.000, tapi yang 6.000 itu 6.000 UMKM atau 6.000 tenaga? semuanya. Tenaga kerjanya apa? Sektor informal, UKM dan IKM. Nah, silakan nanti apa aja. 600.000 untuk 3 bulan. 3 bulan. Berarti 300.000 600.000 3 bulan di 1.800.000. Oh, 3 kali ya. 3 kali ya. 1.800 ya. 1.800. Untuk 6.000 UKM, IKM dan sektor informal. sektor informal. Nah, Berarti cukup besar juga ya 6.000. Cukup, ya. Tapi belum cair ini ya. tahap pertama sudah cair. Tahap pertama sudah Tahap pertama provinsi menyiarkan 500 bergilan karena persyarat ketat. Artinya kalau tidak lengkap, kemudian tidak lengkap, kemudian sudah benar baru dicairkan. Nah, itu. Tidak boleh menerima double. Tidak boleh menerima double. Nah, ini juga banyak yang mengajukan teman-teman dari UKM, IKM dan sektor informal. Ternyata setelah diverifikasi oleh gubernur, karena ini kan kita hanya mengajukan, tapi yang menentukan dapat dan tidak adalah gubernur lewat dinas koperasi. Jadi banyak teman-teman yang mengajukan ternyata sudah dapat lewat bantuan sosial lainnya. Kemudian ada kakaknya di sana karena syaratnya kalau ada kakak yang masih bekerja tidak boleh mendapatkan. Nah, ternyata ada yang masih, misalnya contoh bapaknya tidak bekerja tapi ternyata di kakak anaknya karyawan bekerja, tidak boleh. Nah, itu tidak boleh sama sekali. Dalam satu kakak itu memang benar-benar tidak mendapatkan pendapatan. Tapi kalau ada mendapat pendapatan, dia akan dicoret. Tapi kota besar mendapatkan 6.000 6.000 ya, 6.000 kota. Oke, baik. Oke, sebagai closing statement Pak Erwin, Pak Kepala Dinas, apa yang mungkin Pak Erwin sampaikan kepada UMKM, koperasi di kota besar ini? Silakan. Baik, terima kasih. Kami ingin mengajak semua gerakan koperasi termasuk UMKM dalam situasi pandemi ini, mari kita bergandeng tangan, mari kita selalu optimis karena di balik musibah ini pasti ada sesuatu yang positif yang harus kita petik. Seperti contoh apa yang perlu kita alami ini adalah sebagai salah satu pengalaman harus kita melangkah lebih baik, dan segi-segi inilah yang perlu kita petik sehingga nanti baik koperasi UMKM akan lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya. Namun demikian kita juga segi positif yang ada adalah tumbuhnya wirausaha baru, Pak. Wirausaha baru di Denpasar sangat bertumbuh. Anak-anak muda sekarang sudah mulai menjadi wirausaha karena kita menginginkan di Denpasar ini semakin banyak wirausaha itu tumbuh. Karena syarat suatu negara dikatakan sudah maju ekonominya apabila minimal 2% dari penduduknya adalah wirausaha. Nah, sekarang di Denpasar baru 3,5%, Pak. Nah, kita ingin dorong. Kalau di negara maju sudah tinggi, Singapura 7%. Di Amerika, Cina sudah di atas 7%. Artinya apa? Orang berwirausaha harus tinggi. Nah, kalau orang banyak berusaha, berarti dia akan membangun dalam perekonomian kota itu. Baik. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya dan terima kasih atas statementnya dan juga optimisme tadi di depan, di belakang ya tadi disampaikan bagaimana ini juga ada hikmah dari pandemi COVID ini adalah melahirkan wirausahawan yang ini sangat bagus bagi kita. Dan koperasi kemudian juga UMKM harus berhati-hati di dalam menjalankan bisnisnya karena kita tidak tahu situasi seperti apa yang akan kita hadapi ke depannya. Prinsip kehati-hatian itu sangat penting. Demikian Bisnis Bali News kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya. Om Santi.